Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan, anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk datang beribadah kepada-Mu Bapa. Kau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu, baik kami yang datang di dalam ibadah umum ini maupun yang mengikuti Gideon Kids. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Bahkan setiap hamba-hamba yang melayani Pak, sampai Tuhan guru-guru Gideon Kids sekalipun, pengurapan Tuhan turun atas semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap kami mengikuti ibadah ini Tuhan, kami boleh terus naik level di dalam Tuhan. Kami mengalami cinta kasih Tuhan. Kami boleh terus Tuhan semakin dalam dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami dalam beribadah kepada-Mu. Dan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dan kata-kata yang tenang. Haleluya. Bersyukur dengan penuh puji
di sini. Sebab Tuhan ada di sini. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, Bapa. Bahkan Engkau yang memulihkan setiap hati kami yang terluka, menyembuhkan setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, Roh Kudus bekerjalah secara bebas, dan biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita, kepada semua kita saya mau sapa Shalom. Shalom. Haleluya. Ya. Selamat datang, selamat beribadah, dan sungguh sukacita yang besar kalau kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan mari kita juga menangkap isi hati Tuhan bagi kita. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar ya, saya akan siapkan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini begitu spesial yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Itu saya beri judul, mungkin kalau media boleh bantu. Iya, penyembuhan luka-luka batin. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Penyembuhan. Boleh dengan lebih keras ya, 1, 2, 3. Penyembuhan luka-luka batin. Iya, penyembuhan luka-luka batin. Wow, dalam sekali ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa tema ini penting untuk kita bahas ya? Untuk kita boleh belajar sama-sama menangkap isi hati Tuhan bagi kita. Karena begini, apa perasaan saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kesan Bapak Ibu saudara-saudari ketika melihat gambar ini ya? Wow, ada kamar, ada kasur, dan terbakar. Rasanya kepingin cepat matikan apa? Cepat-cepat dimatikan apinya, disiram atau kayak gimana gitu ya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tapi bagaimana kemudian kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat kesannya ini? Ini rumah yang ditampak depannya. Mungkin Bapak Ibu saudara akan berpikir, oh bahaya ini. Rumahnya segini besar, bagus, mewah. Dalamnya ada kamar yang lagi terbakar gitu ya. Nggak kelihatan lagi rumahnya, dalam kamarnya lagi terbakar. Kalau bisa tuh kita dari pintu gerbang itu ada kolam renang gitu ya, lalu ada pelataran rumahnya, kita kepingin teriak ke pemilik rumahnya gitu ya. Cepetan, itu di dalam rumah itu ada lagi kebakaran. Yang rumah segini bagus, itu kamarnya lagi terbakar, gitu ya. Kita kepingin kasih tahu kalau bisa itu kita mau ambil air kolamnya, kita siram itu ya ke kasur yang terbakar, kamar yang terbakar. Tujuannya supaya apa? Supaya nggak membakar seluruh rumah ini. Betul ya Bapak Ibu saudara-saudari ya, betul ya. Kita tujuannya kalau bisa ini harus segera dipadamkan supaya gak sampai seluruh rumah terbakar, begitu ya. Air kolamnya semua lempar itu ke dalam air, biar mati sekalian apinya, sehingga seluruh rumah ini bisa selamat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, permasalahannya adalah bukankah itu semua juga menggambarkan hati kita, kehidupan kita? Kalau katakan misalnya ini adalah gunung ya, ini nggak perlu kelihatan ya. Nah, ini katakan adalah perbukitan, pergunungan, dan ini adalah hidup kita ketika kita tampil di luar. Yang kita tampilkan apa? Kita tampilkan adalah ini ya. Setiap minggunya kita ini adalah orang-orang yang aktif melayani. Luar biasa. Kita bisa tertawa lepas waktu ketemu orang. Wah, shalom, selamat pagi, selamat beribadah, gitu ya. Bahkan bisa memberi nasihat.
kuat gitu ya. Kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu, harus tetap kuat, jangan menyerah gitu ya. Hidup memang tidak mudah, waduh gitu ya. Hidup memang gak mudah, tapi bersama Yesus pasti bisa gitu ya. Lalu wah, tampak kuat gitu ya, tampak kuat. Kelihatannya pakaiannya bagus, mungkin yang bagi yang cewek-cewek make upnya bagus, yang cowok-cowok rambutnya digel, waduh gitu ya, rapi ya, kumisnya janggutnya bagus gitu ya, dicukur, wah tampak kuat. Tapi ternyata ketika masuk ke dalam hati, ada yang namanya penolakan, pernah yang mengalami namanya pengkhianatan, pernah yang mengalami namanya kehilangan, dan itu semua menimbulkan luka, menimbulkan kepahitan, bahkan menimbulkan kemarahan. Dan ini memang hal yang perlu kita selidiki, Bapak Ibu Saudara ya. Begitu pokoknya kita tuh terkena sedikit apa lalu kita marah gitu ya. Wah, marah itu perlu kita cek. Red buttonnya, tombol merahnya itu yang kepencet itu apa gitu ya. Kok bisa langsung buat kita jadi marah? Marahnya kenapa? Gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya saya sama istri gitu ya sempat sharing gitu, evaluasi diri sendiri. Iya ya, seringkali misalnya kayak anak kita nggak bisa diatur gitu. Wah, mau semaunya sendiri. Marah kan? Reaksinya marah. Wah, marah gitu. Ngomongnya apa? Ini demi kebaikanmu, kamu jadi anak yang disiplin, ya jadi anak yang nurut, jadi anak yang bisa diatur dan semau sendiri. Tapi sebetulnya kenapa kok marah? Dalam hatinya malu. Kenapa? Waduh, aku tak bisa kontrol. Waduh, aku tak punya kuasa atas anakku. Waduh, nama baikku tercoreng di depan orang. Ya, semuanya berkaitan dengan apa? Kepahitan, luka yang sudah tergores, dan itu membuat kita jadi marah. Dalam hal apapun gitu ya, kita begitu marah, nah itu langsung mesti lihat, oh ada luka, ada kepahitan apa yang belum dibereskan dalam hati kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah lalu semua marah jelek? Enggak juga. Ada marah yang positif, yang bagus. Memang kalau dia salah, ya memang harus dibenerin. Ada yang bagus. Tapi apakah lalu ada marah yang motifnya jelek? Oh ya, ada gitu ya. Karena semua bukan dari modifikasi perilakunya ya, tapi hatinya, gitu kan. Nah, pertanyaannya lalu kalau begitu, berbicara penyembuhan luka-luka batin ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan? Bagaimana supaya kita ini bisa mengalami penyembuhan luka-luka batin ini? Bagaimana supaya kita ini bisa beres dengan diri kita sendiri, beres dengan hati kita sendiri, ya? Nah, yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu Saudara, yang pertama bagi setiap kita adalah kita perlu berubah dalam hal menilai orang. Katakan sama-sama, menilai orang. 1, 2, 3. Menilai orang. Ya, dalam hal menilai seseorang. Eksistensi seseorang, keberadaan seseorang, bagaimana kita menilai baik orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita ubah. Maksudnya apa gitu ya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Hari ini pembahasan firman Tuhan kita akan saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 17, 2 ayat saja cukup gitu ya. Tapi kita akan melihatnya dalam gitu ya. Kita akan melihatnya dalam gitu. Nah, dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 bagian A, di situ dikatakan apa? Sebab itu, kata Paulus, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, lihat itu dia. Kami tidak lagi, artinya apa? Dulu Paulus pernah melakukan hal itu. Menilai seseorang itu dari ukurannya manusia. Tapi sekarang ketika dia bertobat, ketika dia ikut Kristus, ketika dia in Christ, ketika dia tinggal dalam Kristus, berubah sudut pandang cara menilai keberadaan seseorang itu. Enggak lagi menurut ukuran manusia. Nah, lalu kalau kita tanya bagaimana sih menurut ukuran manusia itu? Dan ini kan ayat 16-nya ya. Kita lihat ayat 16-nya. Sekarang kita lihat atasnya sedikit, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di situ Paulus berkata apa? Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi ini orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah
dan bukan batinia. Ini loh cara yang lama yang dulu Paulus jatuh ke dalam hal itu. Sekarang ketika bertobat Paulus sudah berubah. Orang-orang yang memusuhi Paulus pakai cara yang lama, yaitu apa? Kemegahannya, kebanggaannya, penilaiannya itu karena hal-hal yang lahiriah, yang tampak luar, yang tampak luar, bukan yang batiniah. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menimbulkan luka-luka batin kita itu karena hal-hal yang kayak begini. Ya. Wah, pakaianmu jelek. Setiap kali mau pilih pakaianmu jelek. Kamu gak bisa pilih pakaian yang lebih bagus apa? Nilainya dari ukurannya manusia, begitu ya. Lalu sakit hati, waduh. Jatuhnya setelah dicek begitu kan, jatuhnya ke berhala hati. Berhala hatinya apa? Pengakuan. Waduh, aku gak bisa ya. Aku gak bisa pakai baju yang bagus ya. Gak bisa pilih baju yang bagus ya. Gitu ya. Berhala hatinya pengakuan. Nanti lagi diejek gitu ya. Kamu ini sudah umur segini, masa gak bisa kerja, cari uang yang banyak, begitu ya, yang kaya. Terus hal-hal yang bersifatnya lahiriah gitu ya. Kamu gak bisa cari uang yang banyak sih, gitu kan? Jatuhnya luka dan akhirnya larinya ke berhala hati lagi, gitu ya. Penerimaan, gitu. Wah, aku gak diterima hanya gara-gara aku gak bisa cari uang banyak. Ya, orang tua aku gak mau terima aku, atau pasangan hidupku gak mau terima aku hanya gara-gara masalah uang. Jatuh lagi, ya, terjadi luka batin lagi. Nah, itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ayo kita berubah. Dulu kalau kita belum percaya Yesus, kita belum bertobat, oke lah kita jatuh ke dalam hal-hal itu. Tetapi sekarang mari kita berubah, bahwa kita menilai seseorang, keberadaan eksistensial seseorang bukan berdasarkan hal-hal yang lahiriah, yang apa yang tampak di luar. Wow, nilainya bagaimana, kepintarannya bagaimana, talentanya gimana, dia multi talenta atau tidak, pintar main musik atau tidak, atau dia pintar nyanyi atau tidak, atau dia pintar sound system atau tidak, animasi bisa atau tidak, dan lain sebagainya. Semua dinilai berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Kalau hal-hal dia itu nggak memuaskan, lalu kita pandang dia sebelah mata. Padahal Rasul Paulus bilang, firman Tuhan ini berkata, nilailah dari hal-hal yang batiniah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman pertobatan itu yang seharusnya memberi kita perspektif baru dalam kita menilai eksistensinya seseorang. Bahwa dia berharga bukan karena hal-hal lahiriah, tapi karena hal-hal batiniah, yaitu apa? Dia yang sudah percaya Yesus, dia yang seharusnya binasa, kotor, rusak, dibuang ke neraka, tapi darah Yesus menyucikan dia, menebus dia, dan akhirnya itulah yang membuat dia menjadi berharga. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa? Karena kalau hal ini kita teruskan ya, perspektif baru tidak kita ubah, akhirnya akan saling serang menyerang gitu ya. Nanti yang satu menyerang gitu kan, karena kamu nih karena masalah uang gitu tadi ya. Wah, uang dia terluka, waduh, gak bisa diterima gara-gara masalah uang gitu kan. Lalu dia balas lagi, lah kamu sih gitu ya, kamu sih nggak mau usaha yang lebih keras, ecek balik gitu ya. Yang satunya merasa, waduh, aku kok nggak bisa mengontrol pasanganku ini, cari duit lebih banyak gitu ya. Terus bulat lagi gitu ya. Saling menjatuhkan, saling menyerang, akhirnya terus menyerangnya berhala hati terus gitu terus. Ketika kita bertobat, kita perlu mengalami perubahan perspektif baru dalam menilai eksistensi seseorang. Bahwa kamu berharga bukan karena apa yang bisa kamu capai, tapi kamu berharga itu karena darah Kristus yang membuat kamu berharga. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kematian Kristus itulah yang membuat seorang percaya itu jadi berharga. Bukan karena etnisnya, kamu Batak, kamu Cina, kamu Jawa, bukan masalah itu. Bukan masalah status ekonominya, kamu punya simpanan di saldo 5 miliar, kamu punya simpanan di saldo 100 miliar, kamu punya di saldo 100 triliun, yang kamu
di Sogo cuma ada 1 juta gitu ya. Ya kamu satu bulan bisa 50.000 tinggalan gitu ya. Wah, karena status ekonomi. Wah, mobil yang dari Alphard, oh Innova, oh nanti apa lagi? Oh Yaris, oh nanti ini cuma bisanya apa? Naik sepeda motor lalu diejek. Bukan karena itu, bukan karena status sosialnya. Oh kamu ini bos, oh kamu cuma karyawan, oh ya kamu cleaning service, malah terus direndahkan gitu ya. Enggak, tapi yang menjadi seseorang berharga perlu kita ubah, yaitu karena dia ada kematian Kristus, penebusan Kristus, itu yang membuat seseorang jadi berharga. Setuju katakan amin? Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini waktu saya ikut City to City kemarin ya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat ini apa orangnya. Bapak Ibu Saudara-saudari kalau tanya di mana saya, ya saya itu ada di sini ya. Gak kelihatan ya. Ini beneran, ini saya gitu ya. Ini saya ya. Lightingnya tolong diterangkan sedikit tuh gitu ya. Nggak kurang kelihatan ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, nah pembicara ini ya, Evangelis Samuel Simanjuntak ini dia mewawancarai saya waktu saya mau ikut City to City. Nah pada waktu dia mau ikut mewawancarai saya, memang secara nggak sadar gitu ya, saya langsung gini, orang ini tampilannya kok selengean, tahu ya selengean ya, yang dari luar pulau, ada yang tahu nggak gitu? Bukan saya enaknya gitu sih gitu, kok bisa mewawancara sih gitu kan, kok bisa wawancara saya gitu, terus tampilannya berselengean kayak preman kayak gitu ya, wah kok bisa wawancara saya. Terus Bapak Ibu Saudara, betapa kagetnya saya ketika saya masuk ikut acara City to City. Dia datang dan dia muncul sebagai pembicara. Wah, gitu ya. Loh, bisa juga ya. Dan ini lihat topiknya dia berat sekali, gerakan kota dan ekosistem Injil. Waduh, topiknya luar biasa berat gitu ya. Saya kira, wah orang ini jagoan juga. Yang menarik apa? Ternyata dia cerita pada waktu dia ini datang ke, ini kan kita di Gibeon Church ya, acaranya. Kalau kita Gibeon, hashtag bukan Gibeon, gitu ya. Nah mereka Gibeon Church, hashtag bukan Gibeon. Ya, nah Bapak Ibu, dia cerita, ya saya datang ke sini, saya di stop sama satpam dari gereja ini sampai 2 kali gitu ya. 2 hari datang berturut-turut, 2 kali di stop sama satpam. Kenapa? Tampilan saya memang seperti preman gitu ya, dicurigai jadi dia preman. Ternyata tampilan luar tuh keliru gitu ya. Dia ternyata justru hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya dia bisa memberitakan firman, justru memperlengkapi kami gitu ya. Ternyata orang-orang seperti ini pun Tuhan bisa pakai luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara mau tahu anaknya dia seperti ini. Lihat ya perbedaannya ya. Kenapa? Dia bilang, saya adalah orang yang paling beruntung sedunia karena tampilan saya seperti preman, tapi saya menikah sama bule. Jadi anaknya dia bule, Bapak Ibu Saudara ya. Anaknya dia ini persis kayak bule, lucu banget gitu waktu acara itu. Itu dia sendiri yang bilang gitu ya, dia sendiri yang bilang, saya adalah orang paling beruntung gitu di dunia. Dia bilang gitu. Tapi poin saya apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata kita nggak perlu lah menjudge orang ya. Ya mungkin kita perlu hati-hati kalau waduh ini preman atau bukan gitu ya. Tapi memandang orang sebelah mata hanya karena hal-hal yang lahiriah sifatnya, tampilan luar sifatnya. Dan kalau seperti itu terus, ya akan saling melukai satu sama lain. Kita melukai dia balik melukai kita. Sebaliknya dia melukai kita melukai dia. Dan balik terus. Hanya cuma masalah apa, menilai orangnya hanya karena masalah hal-hal lahiriah terus. Padahal berbicara hal batiniah, menilai orang secara batiniah, kita tahu dia berharga karena Kristus, bukan karena segala pencapaian dia, bukan karena etnisnya dia, bukan karena ekonominya dia, bukan karena status sosialnya dia, tetapi karena kematian Kristus, penebusan Kristus. Itu yang menjadikan semua kita berharga. Yang setuju boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyembuhan luka-luka batin ini? Ya yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kita juga harus berubah dalam hal menilai Kristus. Katakan sama-sama menilai Kristus. 1, 2, 3. Menilai Kristus. Iya. Menilai Kristus. Nah ternyata pengaruh juga loh ini dalam hal penyembuhan luka-luka batin. Bagaimana kita menilai Kristus? Maksudnya apa?
Kita lihat ini ya, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 tadi. Kita lihat sampai 16 bagian B khususnya ya. Di situ dikatakan, dan jika kami, kata Paulus, pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya dulu dia ternyata bukan hanya menilai orang lalu dia mulai berubah, menilai Kristus pun dia perlu mengalami perubahan, dia perlu mengalami pertobatan. Ya, hatinya perlu ditransformasi. Bagaimana dia menilai orang, dan juga sekarang bagaimana dia menilai Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Karena ternyata dulu yang dialami oleh Paulus, dia itu hanya mendengar informasi soal Kristus, tapi dia tidak mengalami transformasi di dalam Kristus. Kita lihat ketika dia tahu berita soal Kristus, coba dengar informasi, malah salah tangkap. Ya, di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 5 kita tahu ini sejarah kehidupan Paulus ketika dia masih belum bertobat. Dikatakan sementara itu berkobar-kobar hatinya Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, perhatikan ya, ketika informasi yang diterima soal Kristus itu terus keliru dan hanya sebatas informasi, hatinya itu bisa berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Luar biasa ya. Kata kunci penting ini Bapak Saudara, bagaimana informasi itu mempengaruhi hati kita. Yang dilakukan apa? Dia menghadap imam besar, lalu dia minta surat kuasa dari imam besar itu untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya kalau ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang mau dilakukan adalah dia mau tangkap mereka, dia mau bawa mereka ke Yerusalem, dihabisi ya. Tapi lihat, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya itu memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah, lalu kedengaran suara olehnya, suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus bingung. Jawab Saulus, siapa kau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lihat ya, tadi di ayat 1, yang dia berkobar-kobar mengancam dan membunuh itu siapa? Murid-muridnya Tuhan. Tapi Yesus berkata, yang kau aniaya itu adalah aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ketika kita hanya berhenti sampai pada informasi tentang Yesus, dan lalu kita menangkap informasi yang keliru, dan itu tidak mentransformasi hati kita, yang terjadi malah hati kita itu berkobar-kobar untuk mau membunuh Yesus sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena bisa jadi kita meragukan Tuhan, benar gak dia Tuhan, karena cuma sebatas informasi dan tidak pernah mentransformasi hati kita. Malah kita kepingin bunuh dengan macam-macam aplikasinya itu nantinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, memiliki informasi tentang Kristus itu berbeda dengan mengalami transformasi hati di dalam Kristus. Dan ini yang perlu kita kejar, ini yang perlu kita alami. Bagaimana supaya hadirat Tuhan itu benar-benar ya bercahaya melawat kita, menjamah kita. Tadi pujian kita ya, bukan kali ini ya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kita berdoa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan ya mentransformasi hati ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman pertobatan itu perlu memberi kita perspektif baru bagaimana kita mengenal Yesus. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Mesias sejati, juru selamat sejati. Ya, dia bukan pahlawan kesiangan yang cuma berpura-pura bersikap mesianik. Kita pikir, informasinya Yesus mati, oke. Yesus lalu hidup
bangkit lagi, oke. Yesus naik ke surga, oke. Selesai, itu berita masa lalu. Sekarang gak ada urusannya sama Yesus, ya. Hanya dia cuma orang yang tiba-tiba datang dan bersikap mesianik. Udah, pahlawan kesiangan gitu. Sekarang aku berjuang dengan kekuatanku sendiri. Gak ada sangkut pautnya lagi sama Yesus, ya. Tidak ada lagi bagaimana transformasi hati itu terus dibentuk oleh Kristus. Gak ada lagi yang namanya bagaimana supaya berhala hati kita itu kenyamanan kenyamanan kita jadi berhala kita kah, yang popularitas kita kah, hal-hal lain atau orang-orang lain yang membuat kita kalau ada itu kita terasa begitu berharga sekali, bahkan kita menaruh harga diri kita kepada itu. Dan ketika itu semua gak ada, lalu kita anggap harga diri kita hancur. Status kita, keuangan kita, ya pekerjaan kita, kontrol kita, kuasa kita, kenyamanan kita, popularitas kita, yang bahkan orang-orang tertentu di sekitar kita yang itu begitu mempengaruhi kita begitu kuat, dan kita merasa kalau ada mereka, wah itu diriku berharga. Aku menaruh harga diriku kepada mereka semua ini. Kalau gak ada mereka, hancur harga diriku. Oh Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kita tidak pernah mengalami bagaimana Kristus itu mentransformasi hati kita, dan kita sadar bahwa ternyata bukan semua itu. Kata Paulus, semuanya itu sudah kuanggap sampah. Sampah itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tahu gak? Dalam bahasa aslinya sampah itu kotoran hewan, tai gitu ya. Nggak boleh miso di rumah aku nggak boleh. Tapi itu yang kata Paulus ya, semuanya itu sudah kuanggap sampah. Semua itu kuanggap kotoran, ya kotoran hewan, menjijikkan. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berharga dari semuanya. Biarlah Yesus Kristus Tuhan itulah yang mengubahkan hati kita dan membuat kita tegak berdiri bahwa kita bertahu kita berharga karena Kristus, bukan karena validasi orang lain, tapi karena Kristus yang sudah membuat kita berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, saya tuh ingat waktu menyiapkan ini tuh ada orang gitu lagi berlibur ke taman wisata. Wah, ya, ke taman wisata, di taman wisata lalu dia lihat ada resto gitu kan. Ketika dia sampai ke resto itu, lalu kemudian dia duduk, dia pesan, "Mas, nasi gorengnya satu mas." Oke, nasi gorengnya datang makan gitu kan. Dia pergi nggak sendiri, teman-temannya ikut pergi juga, datang juga teman-temannya gitu kan. Temannya datang lalu bilang, "Mas, mau pesan nasi goreng juga mas?" "Oh iya, 3 nasi goreng ya mas ya." Temannya yang satu ini dia bilang gini, "Tenang, udah tak bayarin semua ya, 3 ini tak bayar semua." Teman-temannya bertiga bilang, "Yakin cukup uangnya ya, jangan gitu loh, kita nggak enak ya, kita bayar sendiri." Dia bilang gini, "Udah, aku yakin, udah tak bayarin semua. Aku loh bawa uang 100.000, cukup lah untuk bayar ini kita berempat gini ya, nasi goreng. Mas bayar gitu ya." Terus yang tukang nasi gorengnya bilang, "Hah? 100.000? Ya buat beli 2 porsi aja nggak cukup." "Loh, lah berapa pas nasi goreng 1 porsi ini? Ini harganya 70.000 1 porsi." "Loh, nasi goreng 70.000? Iya, ini kan tempat wisata mas, restonya tempat wisata ya lain lah sama di luar sana gitu ya." "Loh, saya kira coba kayak nasi goreng duduk gitu ya, nasi goreng duduk 15.000 dapat 4 porsi 100.000, 70.000 mas." Terus dia bilang, "Saya kembalikan boleh nggak mas? Ini saya baru makan cuma separuh kok, masih ada sisa separuhnya lagi. Ini masih ada sisa separuh, saya kembalikan deh." Masih bilang, "Ya nggak bisa kalau udah kamu makan gitu kan." Terus teman-temannya tambah sengaja gudoin gitu ya. "Gimana? Jadi ya kita bertiga ini bayarin ya." Aduh, udah sih jangan nanti cuci piring ya. Jadi harus cuci piring semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata dia salah menilai soal nasi goreng aja, salah menilai dan repot ya. Salah menilai soal nasi goreng, gak tanya dulu harganya berapa, itu aja repotnya setengah mati. Saya mau kasih tahu, ternyata kalau masalah nasi goreng aja repot,
apalagi kalau menilai Kristus dan kita keliru, waduh, itu kerepotannya Bapak Ibu Saudari itu bahkan jauh lebih repot daripada sekedar hanya nasi goreng ya. Yaitu apa? Kita bisa punya hati yang salah arah, kita punya hati yang berkobar-kobar untuk sesuatu yang malah keliru, dan itu malah membuat kita menjadi luka-luka batin. Sebaliknya, ketika kita bisa menilai Kristus dengan benar, Dia juru selamatku, Dia terus ada bagiku, Dia yang mengubah hidupku, luka-luka batin itu pun bisa kita sembuhkan. Kenapa? Karena kita tahu kita berharga bukan karena validasi orang lain. Kita kalau ada orang kritik kita, ada orang lain menyalahkan kita, ada hal-hal yang mengecewakan kita nggak langsung down, kita nggak langsung patah hati, kita nggak langsung rapuh begitu ya. Tetapi kita kuat karena kita tahu darah Kristus itulah yang membuat kita menjadi berharga. Yang setuju boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Amin. Ya, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terakhir ya, mesti ya kalau yang terakhir melek gitu ya. Yang ketiga, betul, poin ketiga masih 1 jam lagi kita akan bahas gitu. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyembuhan luka-luka batin ini? Yang ketiga adalah kita perlu sadar bahwa kita adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama ciptaan baru. 1, 2, 3. Ciptaan baru. Ya. Jadi tadi selain yang pertama kita perlu mengubah perspektif kita, bagaimana kita menilai orang, keberadaan seseorang. Yang kedua itu bagaimana kita harus mengubah perspektif kita, bagaimana itu sudut pandang kita dalam menilai Kristus. Dan yang ketiga adalah kita perlu ngerti bagaimana diri kita sendiri, bahwa kita adalah ciptaan baru. Itu yang akan menyembuhkan luka-luka batin kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayat yang ke-17 di situ dikatakan ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, in Christ, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau mau jadi ciptaan baru, tidak ada lain syaratnya, harus in Christ. Hanya ketika kita in Christ, kita menjadi ciptaan baru, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga hati kita itu terus tiap hari perlu dikalibrasi oleh Injil Kristus. Hati kita itu setiap hari perlu terus bertobat setiap hari. Ya, ketika kita berkata, waduh, aku ini kok menganggap yang namanya kontrol itu adalah segala-galanya buat aku. Ya begitu nanti aku tidak bisa mengontrol sesuatu, red buttonnya timbul, langsung marah. Kita harus perlu bertobat dan kita berkata, yang lama sudah berlalu, yang sekarang yang baru sudah datang. Aku ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus bukan itu lagi berhala hatiku, tapi Kristuslah yang menjadi Tuhanku. Nanti soal kenyamanan terganggu. Waduh, karena nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak bisa merasa nyaman. Harus cari uang lebih banyak, di drive terus ya, supaya bisa merasa nyaman. Dan itu jadi berhala hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, bertobat setiap hari. Oh, saatnya sekarang bukan masalah itu lagi, karena itu sudah berlalu. Sekarang yang baru sudah datang. Bagaimana aku menikmati Kristus? Lalu apakah nggak boleh mengontrol sesuatu? Apakah nggak boleh menikmati kenyamanan? Boleh, jelas boleh. Coba bukan berhala hati kita lagi. Karena ingat, target kita bukan modifikasi perilaku luar kita, tetapi bagaimana hati kita, itu yang penting. Orang kalau melakukan sesuatu ya, itu bisa macam-macam kan motivasinya. Bisa memang karena hal yang baru, yang memang dengan perspektif baru. Misalnya ya, oh kenapa kok harus kerja keras gitu ya? Wah, jadi seorang yang bekerja keras. Orang yang dengan ciptaan baru, dia punya perspektif baru sesuai dengan firman Tuhan. Oh iya, karena aku tahu ya, kata firman Tuhan tidak boleh jadi pemalas, belajarlah pada semut ya. Karena kalau orang malas pada waktu tidur, maka kemiskinan menggerogoti.
Firman Tuhan ngajari kita harus bekerja keras. Talenta, gitu ya. Oh, itu firman Tuhan mengajarkan tidak boleh dipendam, tapi harus terus dikembangkan. Makanya aku bekerja keras. Bisa. Orang bekerja keras gara-gara itu bisa. Tetapi bisa nggak orang bekerja keras juga karena hal-hal yang lain? Karena kalau aku tidak kerja keras, aku nggak bisa menikmati kenyamanan lagi. Kalau aku tidak kerja keras, aku nggak bisa kontrol istriku, aku nggak bisa kontrol anak-anakku. Kalau aku nggak bekerja keras, harga diriku di mana? Reputasiku hancur dong. Beda ya. Tampilannya bisa sama, tapi yang perlu kita lihat bukan modifikasi perilaku luarnya, tapi hatinya. Hatinya kemana? Gitu ya. Bisa orang melayani pun melayani karena oh iya karena aku tahu memang Tuhan mencintai aku. Ya karena aku ingin begitu menyatakan cintaku kepada Tuhan. Wah, orang melayani Tuhan bagus. Tapi bisa nggak orang melayani karena luka-luka batinnya? Waduh, karena aku dulu pernah diejek, gitu ya. Katanya kamu ini orang nggak bisa apa-apa. Aku mau buktikan, oh aku punya banyak talenta. Aku bisa musik, aku bisa nyanyi, aku bisa LCD, aku bisa kameramen, aku bisa apa. Duh, aku orang yang banyak talenta. Pembuktian, sekedar pembuktian. Ya kan? Saya sharing Bapak Ibu Saudara tadi, sempat sharing gitu ya sama salah seorang teman saya bilang gini. Bahkan jadi hamba Tuhan pun itu menakutkan. Menakutkannya kenapa? Bayangkan ini misalnya dalam hal berkhotbah ya. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara tadi. Gara-gara waktu itu saya khotbah, misalnya ya, loh nggak ada yang kasih tepuk tangan, nggak ada yang setelah ibadah bilang terima kasih ya untuk firman-Nya, bagus tadi memberkati. Karena kan itu semua saya suntukkan pulang rumah, lalu kemudian aduh, dia coba sih lihat handphone dari teman-teman yang lain, pembicara-pembicara yang lain gitu ya. Loh, kok ada yang story teman saya lagi khotbah. Loh, waktu di story ada yang kasih tepuk tangan. Loh, waktu di story ada yang ketawa-ketawa gitu ya. Wah, terusik gitu ya. Bisa kan orang besar ya? Terusik. Lalu saya siapkan khotbah dengan sebaik mungkin. Wah, supaya tujuannya apa? Waktu khotbah minggu depan yang lain bisa mulai story aku. Wah, gitu ya. Bisa mulai kasih tepuk tangan gitu ya. Bisa kasih lelucon yang semua ketawa. Wah, gitu ya. Saya lakukan itu di khotbah. Bayangkan, maka seluruh khotbah saya ya itu jadi di drive-nya oleh apa? Berhala hati. Gitu ya. Kacau semua. Ibadah pun sama. Menakutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kita datang gini. Aku karena berhalangan hadir, lalu kemudian ditegur sama ini teman gereja, teman pelayanan, kok sudah lama sih gak ada gereja? Waduh, harga diriku gitu ya, harga diriku. Aku mau ke gereja. Udah ke gereja, lalu dibilang, kamu mau ke gereja jadi jemaat pasif terus, pelayanan dong, gitu ya. Waduh, aku mau buktiin aku bisa pelayanan. Udah pelayanan, dipuji, ditepuk tangan gitu. Bagus pelayananmu, terima kasih ya, selamat ya, kamu bisa melayani dengan luar biasa, bagus. Maka minggu depan, wah aku akan pelayanan dengan lebih baik lagi supaya semakin dipuji orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata semua di drive pelayanannya, ibadahnya hanya untuk apa? Berhala hati lagi. Luar biasa gak? Luar biasa, hati itu begitu berbahaya. Ya, hanya kadang-kadang luka batin, luka terus kita bisa menampilkan sesuatu yang terlihat begitu baik, begitu mulus, begitu luar biasa. Tapi ingat firman Tuhan ini, ingat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yuk kita menjadi ciptaan yang baru. Kita berkata, oh ya, kalau aku melayani karena sesuai dengan firman Tuhan, kalau aku bekerja karena sesuai dengan firman Tuhan, bukan karena masalah berhala hati lagi. Kalau mau mendidik anak, oh iya, kalau misalnya kita mau apalah, semua yang kita kerjakan yang lainnya ya, apapun yang kita kerjakan, motivasi hati kita, pastikan itu bukan karena berhala hati, tapi karena kita sudah ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus itu berbicara soal relasi kita dengan Kristus. Kita percayakan pesan Injil Kristus.
dan kita memiliki iman di dalam Kristus, dan itu yang terus kita hidupi setiap hari kita di dalam Kristus. Di sini yang itu menunjukkan bahwa kekuatan iman itu bukan terletak pada subjeknya, bukan pada kita yang berimannya, tapi kekuatan iman itu terletak pada Kristusnya, kepada objeknya, di mana iman itu kita sandarkan. Ya, jadi ketika kita berkata di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru, itu sama sekali bukan kekuatan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang paling dalam Kristus, gitu ya. Paling dalam Kristus artinya apa? Tetap lagi berhala hati, menunjukkan, oh ini loh aku yang paling dalam Kristus, gitu ya. Wah, orang yang paling dalam Kristus loh, ya. Balik lagi ke berhala hati lagi, ya repot ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi mari kita mau menyadari bahwa ketika kita berkata di dalam Kristus, kekuatan iman itu bukan pada kita yang beriman, tapi itu kekuatannya pada objeknya, yaitu pada Kristus, di mana iman itu kita sandarkan. Itu yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Ketika kita di dalam Kristus, kita perlu sadar, disitulah status kita, identitas kita secara total adalah baru. Ya, bahkan hati kita itu juga terus menerus diperbarui untuk menanggalkan manusia lama, menggunakan manusia yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingat dengan salah satu kenalan saya ya. Kenalan saya ini mau jual mobil dia ceritanya. Terus dia hubungi salah satu teman yang memang punya dealer mobil gitu. Ternyata yang punya dealer mobil itu lalu bilang sama kenalan saya, sudah gini, mobilmu kamu jual ke aku, tak ganti dengan versi mobil yang sama dengan versi yang lebih baru. Kamu gak usah nambah kekurangannya. Intinya dikasih gitu ya. Jadi diberi, intinya dia diberi, lalu kemudian dia berkata, ya udah nanti kamu gak usah nambah kekurangannya, tak belikan mobil yang baru. Gitu ya. Pas sudah mobil baru sudah dibeli, lalu mobil yang lama diserahkan ke dealernya yang ini ya, yang temannya yang punya jual mobil itu. Lalu kemudian kenalan saya itu istrinya masuk mobilnya dia yang lama, dia lihat mobilnya gitu ya. Terus dia bilang gini, sayangnya sebetulnya emang mobilnya mau dijual, sayangnya gimana? Saya cuma berkata, ya nyeletuk sih sebetulnya waktu itu ya. Cuma ngomong gini, iya, tapi kan sudah ada mobil yang baru, gitu ya. Kan sudah ada mobil yang baru, nggak apa-apa ya, nggak perlu berarti mobil yang lama, gitu. Lalu terus dia bilang gini, iya ya, ada mobil yang baru ya, Tuhan sudah berkati, ngapain kau harus berarti yang lama, gitu ya. Ya udahlah, akhirnya keluar dengan setengah dia terima mobil yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau mobil sudah semangat, gitu ya. Sadar gak hidup kita? Tuhan bilang kamu sudah ciptaan baru. Jangan terus berarti yang lama terus, gitu ya. Jangan terus berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kristus yang jadikan kita berangkat. Amin. Amin. Saya ingin menutup firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari dengan beberapa statement ini ya, cross connection. Bagaimana kita melihat salib Kristus terhadap ini semua, bagaimana Kristus menyembuhkan luka-luka batin kita. Karena kita tahu ketika kita mengatakan, oh iya aku ciptaan baru, di situ kita nggak lagi bingung dengan kekecewaan. Ada orang mengecewakan kita, ada orang mengkhianati kita, ada bahkan mungkin merasa kita ditinggalkan oleh orang lain. Hal-hal yang bahkan mungkin kita kecewanya sampai sama Tuhan sekalipun, berkaitan terus dengan masalah-masalah lahiriah dan bukan masalah batiniah. Tapi ketika kita tahu kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, itu gak jadi berat lagi buat kita. Karena kita tahu Kristus itu yang berharga buat kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, lihat ya, dosa, berhala hati, itu yang membuat masa lalu kita jadi buruk. Ya, membuat masa lalu kita jadi buruk. Kenapa? Kita hanya sibuk menilai keberadaan kita, keuangan, hanya berdasarkan keuangan, berdasarkan kepintaran, berdasarkan banyaknya talenta, berdasarkan pengakuan orang, validasi orang. Dosa membuat masa lalu kita jadi buruk dan begitu banyak luka hati.
luka batin yang kita simpan. Tetapi Kristus memberi kita masa depan yang cerah. Di dalam Kristus, Kristus terus memelihara kita. Kristus ini berkata, ada masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dosa menimbulkan banyak luka dalam hati kita, tetapi Kristus dengan salibnya itu yang memulihkan hati kita, yang memulihkan hati kita. Karena kita tahu kita berharga karena Kristus. Salib Kristus itu yang menyembuhkan hati kita. Dosa membuat kita gak berdaya. Aduh, capek ya. Capek, harus terus cari validasi orang, pengakuan orang, penerimaan orang. Capek terus cari harta, kenyamanan demi kenyamanan, terus capek, gak berdaya. Tapi Kristus, Dia justru mentransformasi hidup kita jadi ciptaan yang baru. Ini semua bukan soal kita, tapi ini soal Kristus. Ini semua bukan soal apa yang harus kita lakukan, tetapi ini semua soal apa yang sudah Kristus kerjakan dalam hati kita, dalam hidup kita. Sebab itu mari biarkan Injil Kristus itu terus mengalibrasi baik cara kita menilai eksistensi seseorang, gak lagi secara lahiriah, tapi secara batinnya bahwa dia berharga karena Kristus, bukan karena etnisnya, bukan karena status ekonominya, bukan karena status sosialnya. Biarkan Injil Kristus itu mengalibrasi terus cara kita menilai Kristus, bahwa dia bukan cuma satu sosok yang pahlawan kesiangan yang itu semua dia kerjakan sok mesianik dan tidak ada efeknya apa-apa dalam hidup kita hari ini. Tapi kita perlu sadar bahwa dia adalah Kristus yang telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan terus memperbarui hidup kita. Dan biarkan Injil Kristus itu mentransformasi kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Segala luka-luka batin itu yang karena itu semua berhala hati itu sudah berlalu. Sekarang di dalam Kristus memulihkan hatiku. Bapak Ibu saudara-saudari, biarkan hati kita terus dikalibrasi oleh Injil Kristus. Itulah yang akan menyembuhkan luka-luka batin kita. Ada kabar baik bahwa Kristus mati bagi kita. Dia menebus kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Dia bangkit. Ya, dia terus menyertai kita. Bahkan dia yang menyiapkan kita tempat sampai kedatangan kali yang kedua. Kita itu jadi milik kesayangan Tuhan. Dan itu menyembuhkan luka-luka batin kita, memperbarui kita terus. Terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, sadarilah bahwa ternyata kalau kita melihat ini semua, ternyata kita itu lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Tampak luarnya bisa begitu baik, begitu manis, begitu senyum, begitu kuat, tapi ternyata dari dalamnya kita itu ternyata lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita juga bisa melihat bahwa ternyata kita itu lebih dicintai daripada yang kita bayangkan. Salib Kristus, penebusan Kristus, itu yang menjadikan kita berharga, dan itulah segala-galanya bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita buka kepala kita. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan apa yang sudah bisa kita tangkap? Firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang? Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan? Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan.
kita ingin menikmati semua kenyamanan, terus kita kejar itu. Hanya karena kita ingin menikmati validasi dari orang lain. Yang tanpa kita sadar kita merasa itu semua terlalu berharga buat kita. Yang tanpa itu kita merasa hidup kita gak ada apa-apanya. Harga diri kita jatuh gara-gara itu. Mari minta supaya Roh Kudus memperbarui hati kita. Injil Kristus terus mengkalibrasi hati kita, bahwa kita berharga karena Kristus yang sudah membuat kita jadi berharga. Berdoa kepada Tuhan, berdoa. Yes. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bawa hati kita kepada Tuhan. Mengambil kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkanlah kami, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Pulang tenang bersamamu, Bapa. Ambil waktu untuk masing-masing kita berdoa. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi doa kita. Bagaimana Bapa itu hadir di tengah-tengah kita, kuasanya menembus kedalaman hati kita yang paling dalam sekalipun, ditembus oleh kuasa Tuhan. Buka hati kita supaya dipulihkan Tuhan. Hati yang terluka dipulihkan oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau kita masih menilai dengan ukuran manusia yang lama, itu semua sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Oh, kalau kita mengatakan Kristus itu hanya omong kosong belaka, cerita yang kita dengar, tapi tidak pernah itu mentransformasi hati kita. Biarlah saat ini Kristus itu bukan hanya sekedar informasi bagi kita, tapi Dia pribadi yang mentransformasi hati kita yang terdalam. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kekal mulia,
tidak berkobar-kobar untuk sesuatu yang keliru. Biar hati kami tidak berkobar-kobar untuk mengejar berhala hati kami. Biar hati kami tidak berkobar-kobar untuk mencari validasi-validasi dari yang lain yang kita merasa karena itu semua ada kami berharga. Ketika itu semua tidak ada, kami merasa jatuh harga diri kami. Ampuni kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Biar kami menjadi berkobar-kobar karena kami mau perjumpaan kami dengan Kristus. Penebusan Kristus itulah segala-galanya bagi kami. Itulah yang membuat kami menjadi berharga. Terima kasih Tuhan, karena sekalipun ternyata kami semua lebih buruk daripada yang kami bayangkan, ternyata kami juga adalah orang-orang yang dicintai Tuhan lebih dari yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balut hati kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami juga akan memberikan persembahan kami, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah sungguh Tuhan kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Ini wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau, bahwa kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami yang memberikan, tangan-tangan kami memberikan persembahan ini, dan kami ingin memberi dengan sukacita. Dan setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan siapa yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan
Mari kita mau angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pulanglah ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing. Kemanapun Tuhan mengutus kita, jadilah garam dan terang. Kemanapun Tuhan mengutus kita, jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang kecinta daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, penyertaan-Nya terus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang hidup. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.